Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, kembali lagi ketemu dengan klinik alternatif Winarto, masih dalam tutorial pengobatan asma sesak napas secara permanen tanpa kumat-kumatan. Melanjutkan tutorial yang kemarin tentang faktor dari penyebab dari asma. Bisa kami jelaskan kemarin 56% karena faktor genetika, 44%-nya karena faktor alergi ya. Oke, sekarang saya jelaskan bahwa ketika seseorang itu kena asma, itu organ pernapasannya ini adalah tenggorok, kemudian ini bronkus ya, ini paru-paru gitu. Jadi kalau di ronsen kadangkala tidak diketemukan penyakitnya, seperti yang sering saya katakan, maka asma itu sering disebut sebagai penyakit yang misterius sekaligus serius karena penyakitnya tidak ada. Ya, jadi penyakitnya itu kalau di ronsen kadang tidak kelihatan, tetapi kalau kumat ya seperti itu. Dan yang bermasalah itu sebetulnya hanya di sini. Nah ini tenggorok ya, ini bronkus ya. Bronkus cabang dari tenggorok yang menuju paru-paru ini. Ini memang kalau menurut saya imunitasnya lemah ya, daya tahannya itu lemah, sehingga ketika terjadi alergi dia mudah membengkak dan menyempit, hanya itu saja. Tetapi di faktor yang lain ada yang menyebutkan bahwa ini memang terlalu reaktif, jadi reaksinya itu cepat, itu sangat reaksi, sangat responsif ya, begitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa ini mudah merespon. Jadi menurut hemat saya ya ini yang bermasalah dari bronkus, maka ada istilah asmatis bronkitis. Sekarang kita lihat. Nah ini adalah penampang saluran udara yang normal. Jadi kalau kita lihat penampang saluran udara yang normal ini bersih ya. Bersih, ada lendirnya memang tetapi tipis banget. Kita bandingkan penampang saluran udara pada waktu terjadi serangan asma. Nah ini banyak dipenuhi oleh lendir. Ini namanya adalah inflamasi atau mencairnya dahak, terutama di waktu malam dan pagi hari. Kalau terjadi seperti ini ya sudah pasti akan mengganggu saluran pernapasan. Nah kemudian kalau sudah seperti ini biasanya saudara semuanya, ya, bentuk bronkus kita kemudian seperti ini. Nah ini yang atas ini, bentuknya seperti ini. Sehingga di samping sesak juga timbul suara ngik gitu, karena penampangnya seperti ada wheezingnya, ada suara ngiknya. Harusnya kan seperti ini, longgar seperti ini ya, longgar seperti ini ya. Maka langkah yang ya, kalau sudah begitu biasanya kemudian kalaupun tidurnya yang lebih enak biasanya seperti ini ya. Tetapi ini hanya basah tubuh saja. Ada penderita asma itu yang bisa tidur dengan bantal 1, bantal 2, bantal 3. Ada yang miring, ada yang seperti ini, duduk di kursi seperti ini. Kemudian ada juga yang sambil sujud, posisi sujud seperti itu. Nah, sehingga praktis yang harus kita lakukan adalah bronkus ini harus dibuat bagaimana supaya dia menjadi kokoh kembali. Sehingga ketika ada alergi itu tidak mudah membengkak dan menyempit. Nah, ini ada ramuan khusus herbal alami ya, herbal alami. Kemudian yang kedua, bronkus ini harus dibersihkan, harus bersih. Nah, nanti cara membersihkannya saya kasih tahu. Prinsipnya adalah intinya ketika bronkus ini sudah bersih itu sudah tidak ada batuknya, tidak ada pileknya, tidak ada dahaknya lah itu. Kalau sudah seperti itu arahnya sudah bersih seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini otot polos di punggung ini harus dikendorkan. Harus dipijat atau diurut atau dipukul-pukul. Sementara seperti itu dulu, nanti lain waktu saya jelaskan kembali lebih detail ya. Oke, saya Winarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.